kira tahun 2031-2032 Iya. itu akan mulai diaktifkan namanya. Makanya nanti Indonesia itu justru di Asia bertahan malahan. Oh, berarti komputer kuantum ini menguntungkan bagi Indonesia menurut Pak Daud ya, Pak Daud secara umum ya? Ingat, Indonesia selamat. Karena apa? Ada fisik. Indonesia basicnya, dasarnya ada fisiknya. Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Kira tahun 2031-2032 Iya. itu akan mulai diaktifkan namanya komputer kuantum. Komputer kuantum. 7 7 tahun lagi berarti Pak Daud ya, 2032 ya? Itu baru mulai diaktifkan komputer apa? Kuantum. Dan komputer kuantum ini nanti yang akan mengendalikan dunia digital, dunia maya. Dan komputer kuantum ini dimulai dari Amerika. Wow, dari Amerika. Dan teknologi itu dari Israel. Dari Israel Pak Daud? Dan setelah itu China dan Rusia akan membuat komputer kuantum juga. Wow, persaingan teknologi jadinya nanti Pak Daud ya? Karena tidak mau dikendalikan Amerika. Dan komputer kuantum ini adalah, tahu enggak saya melihatnya kapan, Bakti? Kapan Pak Daud? Saya melihatnya itu sejak tahun 1996. Oh. Waktu Pak Daud yang ke itu ya Pak Daud, waktu kecelakaan itu bukan yang ke surga? Betul. Wah. Jadi Udah ditunjukkan ya? tahun 2000, waktu itu saya hanya ditunjukkan tahun 1996 itu hanya tulisan untuk menyatukan digital, itu adalah itu kuantum. Apa namanya Pak? Kuantum, komputer kuantum. Saya hanya tulisannya kuantum itu aja, saya hanya melihatnya. Oh, ada tulisan gitu Pak Daud ya? Dan jadi gini, kripto Bitcoin Ya. itu kan tidak ada dasar hukumnya di Indonesia. Betul, belum ada ya. Dan penciptanya siapa tidak ada yang tahu. Ya. Masih simpang siur. Betul. Termasuk perusahaan dan termasuk orang ketiganya. Ya, sampai sekarang belum diketahui, betul Pak Daud. Dan backup-nya kripto Bitcoin itu apa? Itu pun berdasarkan bukan emas, betul? Betul Pak Daud. Tapi hanya berdasarkan
kesepakatan dan kepercayaan. Ya. Berdasarkan apa? Kesepakatan dan apa? Kesepakatan dan kepercayaan. Ibaratnya seperti fiat money, mencetak uang tanpa backup dasar emas. Itu kan ada di Amerika, yaitu US dollar itu kan dicetak fiat money tanpa dasar Emas. backup emas. Nah, yang jadi pertanyaan, kripto Bitcoin itu berdasarkan teknologi blockchain. Blockchain. Blok apa? Blockchain. Ya. Nah, dan kesepakatannya pengaliran dana dari pihak ketiga ke pihak yang bersangkutan, termasuk pihak pertama, semua kan serba rahasia, tersembunyi. Ya. Nah, perusahaannya apa, tempatnya di mana, itu kan masih Nggak ada yang tahu. rahasia. Iya, rahasia. Betul? Betul, Pak Daud. Nah, dan harganya naik terus itu karena apa? Dan bisa turun mendadak, bisa naik mendadak. Karena tergantung kesepakatan dan trust, kepercayaan. Betul? Betul, Pak Daud. Dan karena tersembunyi. Karena kenapa? Tersembunyi. Dan rahasia. Betul? Betul, Pak Daud. Nah, dengan munculnya komputer kuantum di 2031-2032, itu akan terbuka semua data. Terbuka semua apa? Semua data. Semua data. Dan itu superposisi, presisi, dan super akurat, dan super instan. Karena nanti arahnya menggunakan kecepatan cahaya. Jadi nanti di 2031 menguntungkan bagi orang yang main kripto atau enggak, Pak Daud? Setelah terbuka teknologinya sangat 2031-2032 begitu kebuka semua datanya, yang rahasia jadi tidak rahasia. Ya. Yang tersembunyi jadi tidak tersembunyi. Nah, semua kebuka semua. Begitu kebuka, apa yang terjadi? End to end, selesai dan selesai. Karena kan banyak anak-anak muda apa semua lagi mencoba kripto karena ini flexing yang pada kaya, cepat kaya. Selesai dan apa? Selesai dan selesai. Selesai dan selesai. End to end. Wah, ini nanti bisa jadi ini loh pada orang-orang yang main kripto. Kontroversial nih pernyataannya. Tapi ingat, itu masih 2031-2032. 7 tahun lagi padahal ya. End to End to end. Terekripsi end to end. End to end. Ingat waktu saya bicara tentang corona 2015, tidak ada yang percaya ekonomi akan berhenti. Betul? Betul. 2019 pada diketawain. 2020 corona datang. Terjadi. Ya. Betul? Dan ekonomi berhenti. Dan saya beritahu corona ini bermutasi 5 tahun. Betul? Ya, betul Pak. Menjadi kasus flu biasa. Sekarang jadi kasus flu biasa kan? Udah biasa aja ya. Betul? Betul. Dan saya memberitahu 2025 emas tembus 2 juta. Udah terjadi kan? Udah pada 23 sekarang ya, 24. Ya betul Pak. Nah, dan tahun 2024 saya bicara perak akan naik berlipat-lipat. Karena naiknya berapa persen? Betul Pak Daud. Banyak kesaksian Pak Daud dari jemaat juga yang ngikuti saran Pak Daud yang kemarin betul-betul terjadi. Jadi gini, Bakti, bahwa sejak tahun 2020 ini saya beritahu rahasia penting. Ya Pak Daud. Yaitu semua diarahkan ke online dan digital. Semua online. Semua diarahkan kemana? Online dan digital. Digitalnya. Online dan digital untuk menyatukan mata uang seluruh dunia itu dengan apa? Digital.
Dan itu dikendalikan arahnya nanti dengan apa? Komputer kuantum. Ngerti maksudnya Bakti? Belum Pak Daud. Jadi semua yang digital itu dimulai kan di 2020. Dengan adanya corona itu semua serba online. Online Betul? ya. Betul? Betul Pak Daud. Itu untuk mengarahkan semua ke online dan digital. Dan nanti di 2031-2032 komputer kuantum itu yang akan mengendalikan dunia digital, dunia internet. Jadi untuk bikin kacau satu negara, komputer kuantum ini bisa menghancurkan sistem internet dari perbankan, dari apa Bakti? Dari perbankan? Dari perbankan, pertahanan, setelah itu listrik. Dan itu bisa dari blackout. Dari mana Pak Daud? Blackout. Blackout. Langsung semua terputus jaringan. Semua kabel jaringan. Kayak down gitu ya Pak Daud? Mati semua? Ya, breakdown. Breakdown ya? Jelas? Jelas? Oh, jelas Pak Daud. Dan itu kalau untuk mengendalikan satu negara, nah itu dengan komputer kuantum. Tadi Pak Daud bilang yang komputer kuantum ini kan dipegang sama Amerika sama Cina juga buat kan Pak Daud. Berarti orang ini dua yang menguasai nanti Pak Daud. Kita Indonesia gimana Pak Daud? Tiga. Israel, Amerika, China, dan Rusia. Rusia. Tiga negara ini yang pegang nanti Pak Daud ya. Tetapi ingat, yang untuk sertifikat elektronik, sertifikat tanah elektronik, sertifikat tanah elektronik ya, itu aman. Aman 100%. Oh. Karena ada dasarnya manual fisik, yaitu di akte jual beli notaris PPAT. Indonesia itu aman. Kenapa? Semua banyak fisik manual. Tambang fisik batu bara ada. Fisik emas ada, tambang emas ada. Nah, dan fisik tambang nikel ada. Indonesia ini banyak fisiknya, betul? Betul. Bukan digital atau hanya paper, tapi betul-betul ada fisiknya. Emas ada tambang emasnya gitu loh. Nah, ada barangnya Pak Daud ya. Ada barangnya. Bukan tanpa dasar gitu loh. Nanti deh. Betul Pak Daud. Ya, ngerti Pak Daud. Tapi ada fisiknya, ada barangnya. Jadi yang tidak bisa dihack atau dimainkan komputer kuantum adalah yang ada barang fisiknya. Jelas? Jelas Pak Daud. Jadi komputer kuantum dibuat dari materi fisik untuk masuk ke digital materi dalam energi. Nah, untuk menghadapi komputer kuantum harus dengan fisik juga, bukan dengan digital. Jelas? Jelas Pak Daud. Jelas. Nah, jadi itu kalau nanti komputer kuantum itu diaktifkan, itu bisa mengacaukan satu negara, menghancurkan sistem internetnya, di take down ya. Nah, terusan sistem internetnya di perbankan maupun di pertahanan maupun di pembangkit tenaga listriknya. Itu digital semua. Nah, itu begitu ke hack komputer kuantum selesai. Jadi untuk mengendalikan itu komputer kuantum itu seperti itu. Itu di 2031-2032. 7 tahun lagi Pak Daud. Masih lama ya. Dan ingat kripto yang bisa bertahan hanya kripto yang bisa kebal terhadap komputer kuantum. Yang bisa kebal sama komputer kuantum. Yang Selainnya end to end. Yang jadi pertanyaan siapa yang kebal?
Wong itu super komputer, super posisi, super instan, kecepatan cahaya. Nggak ada yang bisa bertahan Pak Daud ya. Ya, ya moga-moga adalah, Semoga ada 1%. moga-moga apa? Moga-moga ada Pak Daud. Iya. Nah, kalau yang teknologi kripto Bitcoin yang jadul-jadul zaman dulu, ya end to end, selesai dan selesai. Eh? 7 Nah, tahun lagi. selesai dan apa? Selesai dan apa? Selesai dan selesai. End to end. Ini Nah, pernyataan Pak Daud sering di ini loh di TikTok Pak Daud. Seperti ini diambil di TikTok. Orang banyak nonton Pak Daud. enggak apa-apa. Dipotong, dibuat di TikTok itu. End to Langsung end apa? ya. Waduh. End Dan to ingat, end. Selesai dan selesai. karena ingat, dasarnya Bitcoin itu berdasar apa? Kesepakatan dan kepercayaan, betul? Betul. Dan kesepakatan kepercayaan itu adalah apa? Adalah tersembunyi dan rahasia, betul? Betul Pak Daud. Sampai sekarang belum diketahui ininya. Ya, pihak ketiga, pihak pertama, Ya, ketiga. dan pihak user yang kerjasama kesepakatan semua serba rahasia, betul? Betul Pak Daud. Tapi Harganya 7 naik, tahun lagi nanti semua terbuka Pak Daud ya. harganya naik atau turun karena kesepakatan dan trust kepercayaan, betul? Betul Pak Daud. Nah, tapi begitu komputer kuantum diaktifkan, semua yang rahasia tersembunyi kebuka semua. Terbuka. Lah, Wah. misalnya gini, teka-teki siapa penciptanya yang mendirikan Bitcoin. Kan orang masih ragu-ragu dan bingung teka-teki siapa Menduga-duga orangnya. ya. Kan rahasia. Betul? Iya betul. Nah, Betul Pak Daud. tiba-tiba dibuka, des, langsung ketahuan aslinya siapa pendirinya. Kan bubar. Tapi di internet pendirinya orang Jepang itu masih ini ya Pak Daud ya. Masih teka-teki. Teka-teki ya, hanya dugaan-dugaan aja Pak Daud ya. Di Satoshi Nakamoto itu bukan ya? Iya, itu kan hanya teka-teki Teka-teki aja. ya. Nah, kesepakatan dari pihak ketiga, kesepakatan dari pihak pertama dan kedua, kan semua serba rahasia. Hmm. Begitu kebuka semua, Loss, habis, end to end. ingat, teknologi semakin canggih. Betul? Betul Pak. Nah, komputer kuantum itu diciptakan untuk apa? Untuk mengendalikan dunia. Tapi ingat, ada yang lebih berkuasa yaitu Tuhan. Yes. Waktu itu saya hanya diberi kasih petunjuk Tuhan, yang bisa mengalahkan komputer kuantum adalah fisik. Misalnya gini, saya kasih gambaran. Secanggih komputer model apapun, kena banjir, selesai. Betul nggak? Betul Pak Daud. Gimana Pak? Betul Pak Daud. Secanggih apapun kalau kena banjir habis Pak Daud. Betul? Betul. Betul. Gantian apa? End to End end. to end. Jelas? Jelas Pak Daud. Jelas? Jelas Pak Daud. Jadi apa? End apa? End to end. Gantian kan? Nah, jadi makanya nanti Indonesia itu justru di Asia bertahan malahan. Oh, berarti komputer kuantum ini menguntungkan bagi Indonesia menurut Pak Daud ya, Pak Daud secara umum ya? Ingat, Indonesia selamat. Karena apa? Ada fisik. Indonesia basicnya, dasarnya ada fisiknya. Kayak sertifikat sekalipun elektronik, tetap ada akta jual beli di notaris. Notaris ya betul. Masih ada backup data, ada di BPN, dan ada warkah sejarah tanah. Jadi aman Pak Daud ya? Aman. Nggak bisa dipalsukan, nggak bisa diinikan. Nah,
Tapi ingat, komputer kuantum itu kalahnya mudah. Kena banjir bandang selesai. Selesai. Betul? Betul? Betul. Betul? Betul? Betul, Man. Jadi secanggih apapun Tuhan bisa kalahkan. Yes. Nah, setelah itu emas itu fisik, perak itu fisik. Nanti 5 tahun ke depan seluruh dunia akan mengarah ke fisik. Seluruh dunia 5 tahun ke Akan depan mengarah. akan mengarah ke fisik. Yes. Karena misalnya paper perak, kalau hanya paper aja kan harus ada fisiknya. Papernya betul atau tidak, betul enggak? Jadi Harus ada nanti barangnya. bukan hanya surat aja, tapi harus ada betul-betul fisiknya perak, betul? Betul, Pak Daud. Nah, kalau papernya itu misalnya 100 ton, padahal enggak ada peraknya 100 ton, hanya ada 2 kilo doang, gimana? Oh, betul? Betul, Pak Daud. Betul? Betul? Betul. Nah, nanti 5 tahun ke depan, 2031, 2032, Kedua. nanti akan semua balik kembali ke fisik. Yang berharga itu tetap fisik. Emas fisik, perak fisik, tembaga fisik, platinum fisik, tanah fisik. Pokoknya semua nanti dasarnya itu nanti adalah fisik. Surat berharga, paper ada, Balik ke tapi harus ada fisiknya. Udah paham? Jadi paper pun harus ada fisiknya. Itu nanti tuntutan di masa depan 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ke depan nanti semua backup harus ada fisiknya. Yes. Perak harus ada backup fisiknya perak. Ada papernya dan ada peraknya dan wujudnya. Itu di masa depan 5 tahun ke depan seperti itu. Jadi nanti 5 tahun ke depan nanti semua balik ke backup fisik. Yang ada barangnya, yang ada fisiknya, yang jelas-jelas ini, Pak Daud ya. Real. Kalau saham gimana, Pak Daud? Yang saham-saham, Pak Daud? Yang jelas saya hanya beritahu tentang komputer kuantum. Kalau saham kan ada basic backup perusahaan. Ada backup. Ada backup fisik. perusahaannya, betul kalau saham ya. Iya. Jadi yang jelas semua nanti 5 tahun ke depan semua akan berdasarkan backup fisik. Jelas? Jelas, Pak Daud. Sertifikat elektronik ada backupnya. Akte jual beli di notaris, fisiknya itu tanah, warkah, backup data. Betul? PN. Betul, Pak Daud. Betul? Betul. Nah, jadi kripto, bitcoin, teknologi zaman dulu Bukan. yang kesepakatan semua serba rahasia akan kebuka semua. Disitulah end to end. Yes. Jelas? Jelas, Pak Daud. Jelas, Pak Daud. Jadinya apa? End to end. Nah, tergantung komputer kuantumnya mau dibiarkan tetap ada atau tidak kan gitu. Tergantung yang mengendalikan. Jelas? Yes, jelas, Pak Daud. Tergantung yang mengendalikan. Yang mengendalikan komputer kuantum itu. Jelas? Jelas, Pak Daud. Jadi nanti komputer kuantum ini nanti super presisi, super posisi, dan materi dalam energi. Wow, Dan itu nanti teori relativitas Albert Einstein terpecahkan dengan komputer kuantumnya muncul itu. Wow. Karena komputer kuantum menggunakan kecepatan cahaya. Wah, jadi penasaran nih 7 tahun tadi secanggih apa ya? Yang jadi pertanyaan,
kripto jadul-jadul bisa bertahan tidak? Bitcoin bisa bertahan tidak? Karena yang bisa bertahan hanya yang kebal terhadap komputer kuantum. Gimana, Bakti? Luar biasa Pak Daud. Ini tapi berarti ini Pak Daud ini ya menghimbau juga Pak Daud ya, mau ngasih tahu sebelum terjadi Pak Daud. Jadi untuk berhati-hati yang main kripto ya, yang nggak jelas fisiknya Pak Daud ya. Ini himbauan kan untuk mengantisipasi Pak Daud ya, biar jangan kehilangan banyak 7 tahun lagi. Hmm? Ada backup fisiknya. Jelas. Jelas? Jelas? Jelas Pak Daud. Merdeka untuk Indonesia. Merdeka. Merdeka. Kenapa? Indonesia ada backup fisiknya. Backup fisiknya. Dan ada manualnya. Jadi nggak bisa dimanipulasi Pak Daud ya, karena kayak ada bukti gitu Pak Daud. Nggak bisa dimanipulasi karena ada bukti fisiknya Pak Daud. Yang Gitu, jelas, AI aja bikin orang kalang kabut. Betul? Betul. Semua pada heran tentang AI. Padahal komputer kuantum nanti yang akan mengendalikan AI seluruh dunia. Wow, lebih canggih dari AI Pak Daud ini nanti ya. Iya. Kuantum ini ya. Iya. Jadi penasaran. Hah? Iya, AI aja udah buat orang terkagum-kagum Pak Daud. Semua bisa diedit AI. Apalagi kalau kuantum ini nanti ya lebih canggih dari itu. Wah. Komputer kuantum itu yang mengendalikan AI. Oh, dahsyat. Ingat, tapi ingat, kita punya Tuhan yang lebih hebat. Lebih hebat dari komputer kuantum ya. Ada Tuhan Kasih yang- kasih banjir bandang, selesai. Jelas? Jelas Pak Daud. Jelas. Jadi ingat, yang jelas Indonesia aman karena ada backup fisik dan manual. Yes. Jelas? Jelas Pak Daud. Tentang sertifikat elektronik pun aman. Aman. Betul. Ya, udah jelas ini? Jelas Pak Daud. Ya, ingat end to end. Dunia kripto nanti ini gempar nih Pak Daud. Nah, Dunia kripto dengan pernyataan Pak Daud ini di TikTok nanti mulai gempar nih nanti. yang jelas kan Kripto, Bitcoin masih 7 tahun. masih lama sih. 7 tahun lagi ya. Iya. 7 Komputer tahun apa? lagi. Komputer apa? Kuantum. Kuantum. Komputer kuantum. Hah? Yes, Gimana? Pak Satu. Dahsyat Pak Daud. Ya, Oke. pernyataan Pak Daud di YouTube itu biasanya diketawain orang, disepelekan orang, tapi setelah beberapa tahun baru terjadi Pak Daud. Sering kayak gitu Pak Daud. Saya Nah, lihat setelah itu Pak pada Daud diam mengeluarkan semua. pernyataan, orang menyepelekan, tertawain. Iya, setelah itu terjadi baru diam. Betul juga kata Pak Daud dulu ya. Ya, nanti akan terbukti semua. End to end. To end. Jelas? Yes. Jelas? Jelas Pak Daud. Oke. Jelas, Langsung Pak Daud. kita doa ya. Kita masuk doa Pak Daud ya. Iya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji
dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya.
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus
yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.